Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya, admin di channel trading saham, channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini kita akan membahas saham yang masih rame dibicarakan oleh subscriber kami untuk kita ungkap sejauh lebih dalam lagi. Ya, seperti itu. Ngomong-ngomong, saham apa sih Pak yang akan kita ungkap? Ya, topik kita kali ini mengenai dari tema ini. Ya. Tenang saja, Goto hari ini anjrot ya. Anjrot itu apa, Pak? Ini bahasa Jawa ya. Jadi turun. Gara-gara kasus ini ternyata ya, ini sudah kami dapatkan ada sebuah kasus yang menimpa dari saham Goto. Tapi ada peluang ini. Ya. Ini bagaimana, Pak, mengenai hal itu semua? Ini Bapak sudah riset apa? Ya, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, disclaimer ya teman-teman ya, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Ya, oke seperti itu. Nah, hari ini tanggal 29 Januari, Goto ini sangat menarik ya, banyak orang-orang pintar berterbangan ya. Ini turun ya, kayak gitu. Nah, ini ada kasus apa sih, Pak? Ya, kasus ini karena ada ungkapan yang terbaru dari sini, teman-teman, ya. Ini tanggal 29 Januari pukul jam 3 tadi ya. Ini masih anget. Patrick Walujo ungkap alasan lepas Tokopedia ke TikTok, ya. Goto akhirnya itu turun, ya, kayak gitu. Ini ya sebuah opini ini yang mengidentifikasi bahwa saham Goto ini ya wajib diturunkan. Padahal ya satu sisi yang menurunkan ya Bandar. Jadi ibaratnya ya momennya itu pas ya, settle mengenai hal ini. Nah, kita cek dulu dari bandarnya siapa yang sudah pungut dari saham Goto ini. Ya, siapa sih yang sudah pungut dalam bulan Januari? Coba kita cek. Ya, kalian bisa lihat ya. Saya ini tidak bohong, kita bicara pakai data. Ya, kalau bikin statement itu harus pakai data. Siapa Pak yang punya barang Pak? Ini YU sudah mulai persiapan ya. Dia sudah masukkan barangnya 53 juta lot. Terus MG punya barang 46 juta lot. Ya, kayak gitu. Pak, apakah ini itu banyak Pak? Oh tidak. MG itu kemarin ya pungut dari saham Goto itu sampai 500 juta lot. 300 juta lot lah. Kayak gitu. Ya ini masih ya butuh muatan kembali lah kayak gitu. Bandar-bandarnya atau market makernya ini harus pungut kembali dari saham Goto ini apabila saham Goto ini akan diterbangkan. Loh, bagaimana Pak teknisnya? Ini kan turun. Nah, peserta akademi kami itu sudah saya ajarkan mengenai mekanisme bandar yang mempermainkan harga barang ya atau menurunkan atau itu mereka sudah tak kasih tahu ya gitu. Nah, ayo kita cek dari bulan November siapa yang sudah punya lapak Pak. Ya, ini ya kalian bisa lihat ya itu lihat YU sudah punya barang berapa 316 juta lot. Ya, ini ya yang pungut kalian ya ketika sahamnya itu diturunkan mereka pungut dikumpulkan kembali. Ayo ayo siapa? Ayo siapa? Sini sini yang mau cut loss sini sini. YU sudah siap. Nih ya, pungut terus ya, bodoh amat ini turun diskon serok terus. Ya, apakah dari YU juga, Pak? Nah, ini pemain-pemain besar juga masuk. Ya. Nah, yang buang barang di bulan Januari ya, ini Goto rontok itu Januari ya, teman-teman ya. Kita bisa lihat. Siapa yang buang barang, Pak? Pelakunya siapa? Ya, gantian ya. RF yang paling banyak. Dia berhasil net sell sekitar 28 juta lot. Terus diikuti oleh XL 12 juta lot. Dan ini peringkat kedua yaitu adalah CP. Ayo siapa yang pakai CP? Ayo. Semua pada cut loss semua. Kayak gitu. Tapi yang masuk siapa, Pak? Nih ya, YU lagi menjadi pahlawan. Ya, ini. Ya, kalau di bulan Oktober kemarin yang mengakumulasi itu adalah maaf yang distribusi itu adalah AK.
Gantian. Iya, gantian. Wilayahnya itu gantian. Ya kayak gitu. Ini nanti yang bandar-bandar ini yang akan ketika sahamnya dinaikkan ke atas ya nanti yang jualan kayak ini. Kalian sudah kena cut loss nggak punya barang ya nanti dia kayak ini. Pak kok statementnya Bapak kayak gitu sih kayak mempercayakan ya ini kita membahas mengenai dari datanya ya kayak gitu. Nah, kira-kira ini tanggal 29 ini sudah publish belum nih? Siapa pelakunya? Oh, belum. Ya, kita bahas dari sisi fundamentalnya dulu. Maaf, dari stock price-nya. Nah, ini kalau kita lihat dari stock price dari saham GoTo. Ya. Volume transaksi hari ini terjadi 61 juta lot. Ya. Ini ya transaksi hari ini. Ya. Tapi untuk valuasi nilai transaksinya mencapai 482 miliar. Ya, bayangkan loh. GoTo itu kalau terbang, ya, kalau rame itu pernah ada transaksi 1 triliun, maaf 6 triliun. Ya, kadang yang bisa mencapai 900 miliar. Ini cuma 482. Pak, saya ini beli di pucuk loh, Pak. Ini banyak banget loh. Saya ini nyangkut banget. Ini bagaimana Pak solusinya? Tenang saja teman-teman. Tenang, 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 tenang. Nyantai saja. Nanti akan diterbangkan. Loh, Bapak kok punya statement kayak ini? Ingat disclaimer, kita tidak mengajak kalian untuk menjual atau beli di suatu saham manapun. Saya akan lihatkan data-datanya untuk kalian. Lihat dari asingnya. Ya, diguyur asing saja sudah kocar-kacir ya. Padahal cuma berapa transaksinya? Ya kayak gini. Ya, satu sisi asing itu masuk tanggal 24, masuk lagi tanggal 19, 18 masuk lagi. Ya, lihat masuk. Ya. Jadi inilah sebuah siklus ya di dalam pasar. Ada penjual, ada membeli. Kapan ini penjual kadang beli, ya. Maaf, kadang penjual ini jualan, ya. Kadang pembeli ini ya dia pengen ada diskon seperti itu. Ya. Ini kalau secara teoritis ya, tapi kalau secara realistisnya ya bisa dimainkan lah kayak gitu. Ya, ini ya. Banda sudah saya ungkapkan siapa yang sudah punya kepentingan nanti kalau sudah hari ini sudah terpublish ya siapa yang sudah masuk, siapa yang akumulasi ya nanti akan saya sampaikan. Oke. Nah, terkait dari Pak Patrick Walujo ini. Oke, kita bicara dari sisi ininya ya. Apa namanya? Fundamental perusahaannya. Ya, ini. Ya, kenapa kok Pak Patrick Walujo itu menjual ya dari Tokopedia? Intinya itu apa sih Pak? Ya, ini nanti kalian bisa dibaca secara lebih detail lagi. Intinya, jadi Pak Patrick Walujo itu melihat dari prospek saham maaf, dari afiliasi yang Tokopedia itu kalau misalkan dia tidak notabene digerakkan atau beralih fungsi sama TikTok, ya ini bisa mati. Ya. Karena kompetitornya melihat dari pajaknya itu naik, terus segmen bisnisnya kayak gini, kompetitornya banting-bantingan harga, ya bakar uang. Wah, ini GoTo ini bakalan turun nih. Makanya dia itu dijual kepada TikTok. Ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini saya salut sama Pak Patrick ya. Jadi banyak orang yang tidak paham apa yang saya hadapi ketika itu. Itu adalah pilihan antara bertahan hidup atau mati. Awas, ini kata-kata sebuah jebakan ya. Ini ya, kalau kalian cermati dengan pikiran negatif mati. Memang kematian bakal perlahan tetapi pasti. Ya, wah ini ya. Statementnya gitu. Katanya dalam acara Dealers Asia Event ini Summit pada hari Kamis kemarin. Ya. Oleh karena itu yakin keputusan tersebut dapat tepat meskipun banyak yang melontarkan kritik baik soal porsi saham yang dijual maupun nilai kesepakatan yang dinilai terlalu rendah. Tapi saya tetap salut sama Pak Patrick kok. Ya, salut. Beliau itu gini teman-teman. Jadi beliau itu ini melihat. Nah, kalau kalian itu punya karyawan kayak Pak Patrick ini ya disupport terus. Loh, Pak Firman kok kayak gitu? Ya, apa kelebihannya? Lihat, cek dulu. Ya, siapa pengendalinya? Ya, ini lihat. Ya, underwriternya.
Wah, banyak ya. Ada PT Indo Primer Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Trimegah Sekuritas. Ini bukan kakap, bukan klasteri, teman-teman. Itu. Wah, pom-pom lagi nih Pak Firman ya, itu. Ya, Pak Patrick ini adalah karyawan yang jenius ya. Misalnya yang jenius, yang notabene dia berhasil mendatangkan ya, kayak manajer investasi luar itu berani membeli dari saham TikTok. Maaf, Goto. Ya. Kok bisa Pak? Lah ini datanya. Ini ada data-datanya. Lihat ya. Ada Taobao China Holding masuk ya, terus SVV GT Subco masuk Singapura ya, terus eh, seterusnya itu dibagi oleh ininya. Ya kayak gitu. Nah, Pak, apa kepentingan ini, Pak? Ya, mereka itu yang menjaga likuiditas kalian, likuiditas dari sisi volumenya. Ya, harus dijaga. Apakah retail seluruh Indonesia akan mengarahkan mengenai dari saham Goto ini, Pak? Lupa Firman kok ketawa-ketawa. Ini ya, ini sudah muncul. Lihat dari asingnya. Lihat dari asingnya. Loh, ini sudah muncul loh. Benar. Ya, asingnya. Maaf. Goto. Nah, asingnya jualan 6,8. Ini diguyur asing saja kalian sudah kocar-kacir. Nah, dari broker transaksinya itu siapa sih? Kita bisa cek nih di jam 17.42. Ini telat ya. Kita cek. Nah, YU terus memborong. Terus. Ya, 11,3 juta lot. Wah, ini masuk loh. Kalian pada cut loss ya, CP, MG, LG, YP. Wah, MG ini paling banyak cut loss ya. Teng kayak gitu. Nah, tapi ya ada MJ juga menarik ya. Kalau nggak ada MJ ya nggak bakalan rame di saham ini. Lihat, YU terus masuk loh. Ini 11 loh. Per hari ini aja 11,3 juta lot. Mantap ya. Dia baru jualan cuma 10,2 juta lot. Sisa masih barang kayak ini. Nah, siapa penghuni paling banyak ya? Silahkan kalian bisa dibaca sendiri. Ini pakai data teman-teman. Ya, saya bukan pom-pom. Silahkan kalian analisa sendiri-sendiri. Ya, saya sajikan mengenai dari data. Oke, ini ya bandarnya sudah saya lihat. Ini siapa yang punya barang? 328 juta lot. Kalian sudah beli berapa lot? Hayo. Mereka juga berani loh. YU ini berani. Ya. Nah, ini kalau yang ini orang yang punya pemikiran negatif ya sama ya. Pak Pak Patrick saja banyak yang nyinyir, apalagi saya. Wah, banyak banget. Nggak apa-apa, tenang. Ya, tenang saja, nyantai. Kalem. Ya. Oke. Apa yang menjadi kelebihan dari Pak Patrick? Coba lihat. Ya. Sekelas Pak Patrick Walujo. Dia memang banyak tantangan, teman-teman. Ya. Goto itu masih rugi 20,3 triliun. Bukan perkara yang gampang. Ya. Kalau kita melihat ya ini yang dilakukan oleh Pak Patrick, dia dirombak ya. Karyawan semua dipangkas semua, PHK dan lain sebagainya. Wah, nyaci maki wah. Di posisi Pak Patrick ini gimana? Tapi saya salut sama Pak Patrick ya. Ini adalah anak orang Indonesia yang brilian dan mentalnya itu kuat. Saya support nih dari Pak Patrick nih ya. Silakan hubungi saya, Pak. Enggak, Pak. Saya mengedukasi saja. Oke. Ini lihat Pak Patrick itu. Ya, net income-nya dia berhasil kecilkan 53%. Satu sisi ini memang rugi. Tapi beliau ini berupaya lah bagaimana ini ya. Coba kalian di posisi itu. Kalau kalian pembisnis loh ya. Agar bisnis dari Goto ini menguntungkan. Kita bicara dari sektor bisnisnya. Ya, adapun kalau masalah harga mah gampang. Ya, dinaikkan, turunkan, naikkan, turunkan. Tahu. Ya, kalau peserta akademi saya mereka ya saya ajari ya kayak gitu. Ada yang nyinyir ya di ini tadi. Wah, ini
Pak Firman lagi diam-diam itu. Oh tidak teman-teman. Ya. Saya itu di Goto itu saya pakai strategi 3. Day trading, swing, dan juga untuk invest. Saya ketiganya main. Hmm. 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 Ya. Dan alumni peserta yang saya didik itu mereka manajemen resikonya saya latih, saya amati, ya, dan juga money manajemennya saya kontrol, ya, kayak gitu. Jadi apabila kok salah satu saham yang kurang profesional, apa namanya, nggak profit, ya, nah ini bisa di-cut, tapi ya disiplin. Sebelum masuk mereka sudah tentukan disiplinnya. Seperti itu. Makanya mindset di kelas saya itu ya sama kayak guru saya. Ya, yang saya diajarkan dididik. Jangankan rugi ya, di pasar modal itu nggak boleh kalian itu sampai rugi. Ya, seri saja jangan mau. Ya, itu. Ya, ini. Wah, ini kok menggebu-gebu Pak Firman statementnya kayak gitu. Nah, lihat ya. Nih lihat ya. Nah, ini ya, ada statement orang-orang yang pintar, banyak sekali tuh, YouTuber, terus ini ya, apalagi buzzer-buzzer, semua pintar semua. Saya bodoh. Ya, memang betul. Saya bodoh dari kata mana. Nah, ini ya, nantinya ini ya, Goto ini dia cuma kepemilikannya 25%. Ya, memang betul. Loh, kenapa kok saya setuju? Ya, biarkanlah. Ini kan kalau kita mengenai dari segmen bisnisnya, Tokopedia ini kan sudah lama bertahan di kandangnya sendiri. Tapi kok ini kalah strategi bisnis digitalnya sama TikTok yang anak baru tapi kok bisa segmen pasarnya cepat. Nah, apa sih Pak yang menjadi pertimbangan mereka kenapa kok TikTok itu cepat? Ya, di tahun 2024 ini saya juga pernah riset ya mengenai dari bisnis digital bahwa data itu penting. Ya. Ingat apa? Data itu penting. Nah, apa Pak? Kenapa kok data itu penting? Ya, karena data itu penting. Satu, TikTok itu dia untuk risetnya itu ya ini yang viral apa ini? Ya, ini kalau kita bicara mengenai dari bisnisnya. Ini yang viral itu apa? Ya, oh ini masyarakat Indonesia itu suka joget-joget dan lain sebagainya. Oke, TikTok bikin produk. Apa pertama joget-joget dulu? Jebret, nah, kalian mengizinkan tuh. Ya, mengizinkan. Apakah TikTok untuk bisa mengakses browser kalian? Boleh. Apakah untuk database kalian? Boleh, boleh. Klik-klik saja. Klik. Peng. Ya. Mudah, kalian joget-joget yang ya mungkin teteknya itu dipamerin ya. Ah, tapi kalau dari segmen bisnisnya, teman-teman ya. Ini ya. Mereka itu mengambil data. Datanya apa, Pak? Apakah mereka mengambil uang kita? Oh, tidak, teman-teman. Sekarang itu uang itu hanya sebagai ini. Wah, itu kata Pak Firman yang notabene biasa cuman di sini ya. Kayak gitu. Enggak, ya. Data itu adalah penting. Data itu adalah sebuah nilai yang sangat tinggi. Loh apa, Pak? Lah TikTok kan ini bisa melihat ya. Masyarakat Indonesia itu lebih suka membahas yang apa? Ya. Oh, ternyata dia itu suka belanja di Shopee. Satu, kena. Ya, ketika Harbolnas dia semua belajar kayak gitu. Kena. Wah, langsung bakar uang gede-gedean. Oke, datanya dia ambil semua transaksi gede, munculkan tuh segmen bis TikTok dan lain sebagainya. Jebret, tapi itu tetap masih kalah sama apa? Kebijakan pemerintah. Yang punya kendali kan itu. Ya, ya. Ah, nggak fair dong, Pak. Ya, nggak fair dong, Pak, kayak gitu. Ya ini kan yang namanya bisnis itu semua orang bisa ditiru, semua orang bisa dilakukan, segmen bisnis bisa kalian tiru, nah, tapi mental. Ya, mental pembisnis itu kalau cari orang-orang yang jenis seperti Pak Patrick kayak gini itu ya memang gede. Oh, ini Pak Firman ini pom-pom. Ya, saya melihat dari potensi ini. Silahkan kalian itu nggak usah percaya pada saya, nggak usah. Ya, saya tuh ada CNBC, terus YouTuber yang gede-gede. Buzzer saya ini banyak sekali. Nanti komentar di sini nih. Ya.
Ya, nanti komentar di sini. Ya, kayak gini. Nah, terus apa lagi ini ada Pak Karibar di Tohil dan lain sebagainya kayak gitu. Ya, ini. Dan lihat teman-temannya. Ini kalau kalian itu lebih percaya kepada TA, lihat. Stok RSI-nya, lihat. Lihat teman-teman. Ya, lihat nih. Lihat garis birunya di atas bawah ini. Apa yang terjadi? Ya, kayak gini. Nah, kalau TA-nya kalau kita lihat ya ini memang ada penurunan. Supportnya ada di 76, turun. Ya, turun dulu, turun. Ya. Ini kalau kalian itu ketika masuk di Tokopedia menerapkan diversifikasi, money management dan juga risk management aman. Tapi kalau kalian itu beli cuma ikut-ikutan, database-nya kalian itu apa namanya sumbernya dari berita, kalian nggak bisa riset, alat-alatnya itu terbatas, dan all in nggak punya arah, dan kalian itu masih pemula, all in masuk gede, wah stres, stres panik. Lah terus saya ngapain Pak? Ya tenang saja, tenang. Biarkan orang-orang yang punya kepentingan ini nyerok untuk kalian, untuk mereka-mereka yang ketakutan. Ya, seperti itu. Ya, ini dari saham Tokopedia. Nah, kenapa kok saya katakan dari tadi itu tenang, santai saja. Itu khusus untuk kalian yang mempunyai ketika beli dari saham Tokopedia ini untuk investasi dan juga untuk swing. Notabene memang sektor dari bisnis Goto ini memang lagi turun-turunnya. Ya, kayak gitu. Wah, ini jangan-jangan Pak Firman sudah beli di bawah pas waktu ini. Ya, ya, saya katakan teman-teman ya, saya itu punya 3 strategi, swing, invest, dan juga trading. Caranya itu beda-beda. Saya juga bikin statement ketika saham Goto ini dibawakan turun, ya ini, ke bawah 50. Saya bikin kayak gitu, beda dari yang lain. Ya, ini. Ya, kalau untuk 5 tahun, apakah nanti akan naik, Pak? Wah, turunkan barang. Ya, turunkan dulu lah, 2 minggu atau 3 minggu lah. Ya kayak gitu. Dan ini masih terjadi apa namanya konsolidasi. Nah, Pak, apakah boleh masuk Pak nih? Lihat Goto ini sudah turun 3 hari berturut-turut. Ya, turun terus dan ini untuk volume buangannya kecil. Nah, dan kalau kita lihat ya untuk potensinya apabila kita itu support kuatnya di 68, Goto ini bisa terbang ke berapa Pak? Ya, ini lihat areanya secara realistis ke 83 dulu ya kalau kalian dapat. Terus kalau ini ya bisa ke 70% ya. 70% di harga 116 ya. Kalau kalian itu ingin ngehold lagi untuk tujuan jangka panjang bisa ke 147 ya. Itu. Nah, ini ya pesan untuk kalian yang mungkin ya kalian itu mental dagang atau berinvestasinya itu minim ya terbatas, mungkin literasinya kalian cuma dengar-dengar dari komentarnya. Saya sarankan untuk ya menambah literasinya atau masuk di kelas akademi manalah kayak gitu. Boleh. Nggak usah di saya nggak usah. Ya, yang lain boleh. Ya, terus yang kedua, kalian harus posisikan karakter kalian itu. Kalian itu emosinya itu tinggi nggak? Ya, kalau emosinya tinggi itu nggak apa-apa, bagus. Ya, tapi satu sisi yang harus kalian latih itu adalah manajemen resikonya. Itu, ya, semua itu bagus semua. Kalian balinya yang nyantai juga bagus. Kalian yang notabene beli turun ketika beli konsisten turun beli ya tetap cuan juga kok ya kayak gitu asal saya katakan tadi manajemen resiko dan juga ini ya apa namanya money management ya seperti itu
Ya, pada intinya tenang saja ya. Nanti ada potensi kalian bisa naik ke 100% apabila kayak gitu. Ya. Dan satu sisi untuk saham GoTo ini ya memang lagi turun ya. Pernah ke harga 400. Apakah akan ke 400, Pak? Pasti. Kapan sih, Pak? Kadang pertanyaan dari kapan itu mengidentifikasi bahwa saya itu adalah bandarnya dari saham GoTo. Ya, bukan kayak gitu, Pak, maksudnya. Kapan, Pak, secara pastinya? Tunggu dulu dong. Ya, ini yang punya kepentingan itu lagi nyerok kalian dulu. Yang pada cut loss itu diserok sama mereka. Tenang saja. Ya, itu. Biarkan mereka itu bekerja. Apalagi ini masa kampanye dan lain sebagainya. Ya, semua ya pengen tenang kayak gitu. Dan ada yang mengamankan modalnya, ada yang strategi mengamankan modalnya dulu, nanti bisa masuk lagi, tinggal di hold, ada yang kayak gitu boleh, ada. Terus ada juga yang notabene ikut-ikutan, hari tenang, tinggal liburan, nggak main trading kayak gitu nanti ketika pasarnya rame. Ya, seperti itu. Ya. Gitu ya teman-teman ya, ini dari saham GoTo ini. Nah, apakah yang untuk yang investasinya Pak Firman ini mau dijual di mana Pak? Kalau saya ke 147 serta di harga 224 itu untuk target investasi saya ya kayak gitu. Tapi untuk swing atau invest ya cuan bungkus dan juga trading cuan bungkus ya kayak gitu. Oke. Untuk kalian yang pengen masuk di kelas saya, ya ini yang bagi yang para pemula pengen pendampingan secara khusus, pendampingan mengenai dari semua bangsa apa namanya belajar bursa efek Indonesia ini, kita juga ada kelas ya untuk kalian yang kepengen saja. Kalau kalian yang sudah profesional nggak usah masuk kelas, ya seperti itu ya teman-teman ya. Kita juga sudah punya alumni yang cukup banyak dan alhamdulillah mereka bisa cuan secara konsisten. Enggak ada yang enggak ya kayak gitu. Enggak. Apakah belinya jadi saham GoTo saja Pak? Enggak. Beda. Ya seperti itu. Bagaimana sih Pak untuk cara masuknya di saham GoTo ini? Ya. Oh ya, untuk strateginya bagaimana Pak ketika dari saham GoTo ini ya? Tunggu dulu ya. Kalau ada pantulan kalian bisa masuk kembali lagi kepada kalian itu tujuannya mau ngapain nih beli dari saham GoTo? Untuk trading atau swing atau invest ya. Kalau trading kalian mainnya cepat ya 1-3% buang cukup ambil. Ya, tapi kalau untuk swing ya untungnya bisa 5 sampai ke atas lah. Tapi kalau untuk investasi ya lebih dari itu. Tapi sesuaikan dulu kepada passion kalian. Ya, kuat apa tidak? Ya di market kayak gitu. Kalau kalian belinya itu pakai emosi, literasi terbatas agak berbahaya. Lebih baik jangan terjun di pasar modal. Atau kalian riset-riset dulu kayak gitu. Ya, itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih untuk kalian yang sudah gabung bersama tim kami. Akhirnya portofolio kalian itu bisa hijau terus. Oke, mohon maaf ya untuk kalian yang kepengen masuk di grup kami. Kami baru bikin grup sekitar 5 bulan yang lalu. Ya, kenapa Pak kok baru bikin grup? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kami memikirkan itu semua, kita baru bikin grup ya. Dan ini hasil kerja tim kami. Di bulan Desember kemarin kita berhasil ya merekomendasikan ada 48 stok yang terdiri dari profitnya ada 38, holdnya itu 0, stop lossnya itu 10. Jadi win rate-nya sekitar 79%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana Pak untuk cara gabungnya? Ini trading saham ini diklik, nanti kalian akan jumpai menu seperti ini. Lalu kalian tinggal diklik nih, grup Telegram ini diklik dan itu ada nomor telepon saya. Silahkan kalian bisa hubungi untuk tanya lebih lanjut lagi. Kalau kalian diklik ini nanti kalian akan jumpai menu kelas seperti ini. Nah, ini saya jelaskan untuk beberapa kelas. Yang pertama ini ada kelas promo ya. Kelas Akademi Trading Saham Februari angkatan keempat ya, itu seharga 350.000 saja hanya untuk 100 orang ya. Ini silakan segera masuk ya, nanti perkuliahan kelas kita nanti akan dilaksanakan ya, ada 8 kali pertemuan. 8 kali pertemuan. Nah, di situ 8 kali pertemuan itu setiap hari apa, Pak?
setiap hari Rabu dan juga hari Jumat. Jam berapa Pak? Jam 19:30 waktu Indonesia Barat. Ya, seperti itu. Pak, saya nggak bisa masuk. Ya, nggak apa-apa. Nanti ada rekaman. Ya, ketika kita buka kelas masih ada rekaman. Ya, diskusi kita ada rekaman. Nah, nanti kalian bisa mendapatkan akses itu. Ya, seperti itu ya. Sama kayak di alumni kami yang akhirnya itu bisa cuan gila-gilaan. Seperti itu. Ah, terus ada berapa kelas? Yang pertama kelas level 1, 2, 3 ya. Ini yang rekomendasi saham, ya rekomendasi saham dari tim kami untuk kalian. Nah, ini yang durasinya 1 bulan, ya seperti itu. Nah 1 bulan, Pak bedanya apa? Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi pula apa yang kalian akan dapatkan. Terus yang untuk yang level 4 itu yang rekomendasi dalam 1 tahun. Kalian akses sekali, kalian akan dapatkan rekomendasi saham, ya seperti itu. Terus di rekomendasi ini kalian itu tidak mendapatkan materi. Di materi di kelas yang akademi ini kalian juga nggak dapatkan rekomendasi. Kalau di kelas akademi kalian itu dapatkan ya bagaimana cara cari saham yang bakalan terbang untuk besok. Kalian akan diajari. Ya, seperti itu. Oke, terus selanjutnya pasti cuan kelas awalan investor pemula ini kelas online tapi jamnya kita sesuaikan bisanya kapan. Ya, seperti itu. Kalau yang medium ini jamnya kalian ini ya request mau jam berapa kayak gitu kita bisa. Terus yang pasti cuan kelas pro investor pemula ini bisa ketemu saya langsung atau ya belajar bareng face to face. Ya, kita ke tempat kalian ya, seperti itu. Ini di Pulau Jawa, Surabaya, terus Jakarta, atau di sekitarnya ini boleh pilih ini. Ini sudah akomodasi. Terus yang kelas pro investor pemula ini yang luar Jawa, ya ini ya, Medan, Pontianak dan lain sebagainya ini juga ada. Silahkan bisa masuk. Atau kalian institusi, ya atau akademisi, ya universitas dan lain sebagainya mau manggil kami workshop sehari itu bisa. Ini pakai ini aja, boleh, ya. Terus yang kelas pro ini yang internasional, ya Singapura, Malaysia dan sebagainya atau Korea ini bisa, karena ini bisa terbang ke tempat kalian. Dan kelas ini semua teman-teman ya, ini khusus untuk kalian bagi para pemula. Ya, untuk kalian yang sudah profesional nggak usah ikut. Ya, kalau sudah profesional, ini untuk yang pemula saja yang akan kita bina agar kalian itu tidak rugi di market. Kalian tidak tidak kena gojekan bandar, psikologis bandar, ya tetap kita akan dampingi kalian. Di kelas yang pasti cuan itu sampai benar-benar kalian itu bisa cuan. Kalau belum bisa cuan, belum saya lepas. Ya, alhamdulillah alumni kami banyak. Akhirnya saya pantau win rate-nya untung terus dan sudah bisa trading sendiri. Bahkan ada yang salah satu jadi bandar ya, bandar emiten. Ya mungkin modal 5 miliar bisa nerbangkan kayak gitu, polanya ya saya ajarkan kayak gitu caranya. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja mengenai dari saham Goto ini ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian yang nyangkut-nyangkut banyak ya, yang nyangkut gede-gede, tenang saja. Kami juga ada kok untuk kalian. Silahkan hubungi nomor yang tertera di diskusi bawah ini ya mengenai hal itu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas saham yang lainnya lagi ya. Ditunggu ya. Seperti itu.